Ketiga orang ini semuanya adalah kekuatan tingkat Templar. Sudah berapa lama sejak kuil penguasa cahaya didirikan? Terlebih lagi, dia mampu melatih 3 bawahan tingkat Satria Templar meskipun dia diserap oleh kuil Battle Hall. Untuk mengatakan bahwa angin tidak menutup telepon, dia tidak percaya sama sekali. Melihat ketiga orang ini lagi, Lin Bai memiliki beberapa kesan. Ketika dia membuat lelucon dengan Qin Yichen hari itu, orang yang berpikir keras adalah Lin Bai. Pada saat itu, dia hanya orang biasa, bahkan bukan kekuatan orang percaya biasa. Dalam 2 hari, dia mengubah dirinya menjadi orang percaya tingkat Satria di kuil penguasa cahaya. Ini sudah kecepatan kultivasi melawan langit. Lin Bai kembali menatap Ares, Dewa Perang, dan sedikit mengernyit. Penguasa cahaya memiliki perintah, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat, terutama Ares, Dewa Perang. Suara dingin itu membuat Ares, Dewa Perang, berkedut di dalam hatinya. Men, ini mulai berhati-hati untuk saya. Sebelum Lin Bai bisa berbicara lagi, Ares, Dewa Perang, buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya hanya akan datang untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya dalam hal hubungan saya dengan Yang Mulia Feng? Ares, Dewa Perang, berpura-pura dianiaya. Bahkan, dia sangat prihatin dengan apa yang ditempa Qin Yichen. Kapan Qin Yichen sangat peduli dengan senjata? Satu-satunya senjata yang dia gunakan untuk melihatnya adalah pedang gila putih hitam. Hanya seorang prajurit yang tidak berpengalaman. Jika Anda mengubah hal lain, Ares, Dewa Perang, tidak akan terlalu peduli. Tapi apa ini? Senjata. Senjata yang bisa ditempa oleh Feng sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak akan sederhana. Itu saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Senjata ajaib yang dibuat oleh Qin Yichen sendiri ini pasti tidak biasa. Jika bisa dipasang berarti kekuatan kuil Dewa Pertempuran akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Bagaimana mungkin Ares, Dewa Perang, melewatkan perbuatan besar seperti itu? Melihat penolakan tenang Lin Bai, Ares, Dewa Perang, memutar matanya dan memutuskan untuk masuk dengan cara lain. Tapi sebelum masuk, dia harus menguji pikiran Qin Yichen lagi. Memutar kepalanya untuk melihat Matt, Dewa Perang. Ares tersenyum. Kakak ini, Lord Lightlord benar-benar mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang diizinkan masuk. Terutama aku. Matt memandang Ares, Dewa Perang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Menghadapi Ares, Dewa Perang lagi, Matt berbicara setelah beberapa saat hening. Lord of Light memang mengatakan ini, dan dia dengan tegas menekankan bahwa Ares, Dewa Perang, tidak boleh diizinkan masuk. Meskipun dia berkata begitu, Matt masih mentransmisikan suaranya ke Ares, Dewa Perang. Karena itu, tetapi jika kamu ingin memaksa, kami tidak bisa menghentikannya. Diam-diam mendorong kalimat seperti itu. Matt tetap diam. Ares, Dewa Perang, menyala, seperti yang diharapkan. Seperti yang dia tebak pertama kali, angin menyetujui gangguannya sejak awal. Kalau tidak, mengapa Anda harus secara khusus menjelaskan bahwa Anda tidak diizinkan masuk? Izinkan saya hanya mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan masuk. Mengapa Anda harus diinstruksikan secara khusus untuk tidak membiarkan diri Anda masuk? Selain itu, dia percaya bahwa dengan cara Qin Yichen, dia tidak akan pernah mengirim 3 orang yang tidak bisa menghentikannya untuk menunggu di sini. Karena itu, Ares, Sang Dewa Perang, sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Setelah batuk ringan, Ares, Dewa Perang, membawa tangannya di punggungnya. Itu bagus, karena itu yang dimaksud oleh penguasa cahaya, maka jangan repot-repot. Setelah itu, Ares, Sang Dewa Perang, langsung pergi. Begitu dia berjalan keluar dari halaman, orang-orang percaya di kuil Lord of Light membuka portal untuknya dan memasuki ruangan dalam sekejap mata. Saya melihat bahwa Qin Yichen telah kehilangan palu tempa di tangannya dan melihat dengan cermat barang-barang di tangannya. Itu adalah bagian seukuran telapak tangan. Ares, Dewa Perang, tersenyum jahat. Feng, apa yang kamu ingin aku lihat? Qin Yichen bertanya pura-pura terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah aku membiarkan mereka mengusirmu? Mendengarkan kata-kata Qin Yichen, dan melihat ekspresinya, Ares, Dewa Perang, tidak tahu obat apa yang dijual Qin Yichen di labu? Langsung terbatuk-batuk. Aku tahu. Itu jelas bukan Ares, Dewa Perang, yang datang ke sini hari ini. Ares, Dewa Perang, sudah pergi. Kakak yang baik, katakan saja padaku, apa ini? Qin Yichen tersenyum sedikit dan melemparkan kotak hitam setengah jadi ke Ares, Dewa Perang. Kamu meminta bawahanmu untuk mencoba benda ini untuk melihat apakah itu bisa dibuat. Ini adalah gambar. Setelah mendengar ini, Ariston, Dewa Perang, menyala, dan tanpa melihat gambarnya, dia pertama kali memeluk Qin Yichen dengan ekspresi gembira. Kakak beradik. Qin Yichen menggigil karena merinding, lalu duduk di samping dan memasang kembali barang-barang di tangannya. Ares, Dewa Perang, pertama kali melihat cetak biru di tangannya, dan akhirnya mengerutkan kening. Benda ini tidak murah.
Qin Yichen memberinya tatapan kosong. Bisakah peralatan tingkat Templar menjadi murah? Ini adalah rencana desain yang telah dia kurangi beberapa kali, menekan kualitas setiap bahan. Jika tidak, mengingat situasi Ares, Dewa Perang saat ini, ada dua alasan mengapa dia dapat menemukan pengrajin yang cocok untuk menempa. Bahkan jika dia bisa menempa, bahannya tidak cukup. Karena dijarah oleh Qin Yichen terakhir kali, sumber daya mineral kuil Dewa Pertempuran sangat langka. Menempa tubuh untuk Matt membutuhkan sejumlah besar sumber daya, terutama untuk memenuhi kemampuan Qin Yichen untuk mempertahankan kemampuan persepsinya untuk Matt. Penggunaan mineral yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaikinya dapat dikatakan sebagai pemborosan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ketika dia memanggil Ares, Dewa Perang, Qin Yichen juga memiliki beberapa perhitungan kecil di dalam hatinya. Artinya, ada tepat satu tambang di Thundercloud Star Domain untuk penambangan yang diperlukan untuk produksi. Pada saat itu, setelah sedikit negosiasi, dengan permintaan besar dari kuil Perang Suci, itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Qin Yichen tidak melakukan perbuatan baik. Sekarang kuil penguasa cahaya perlu dikembangkan. Dia hanya bisa terus mengadu Ares, Dewa Perang. Aku punya pembuluh darah di sini, tepat. Benda ini dipersenjatai untuk Satria. Itu bisa melakukan beberapa latihan yang belum pernah mereka latih sebelumnya, dan bisa menyelesaikan masalah mendesak. Terlepas dari fungsi-fungsi tersebut, desain terbesar adalah transformasi, yang dapat diterapkan di berbagai lingkungan. Karena itu, Qin Yichen mengulurkan tangan dan mengambil kotak hitam itu. Misalnya dari sini menanamkan kekuatan iman, mengajak perubahan. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba, kotak hitam membentang dan meluas kemana-mana, dan penampilan meriam muncul dalam sekejap mata. Qin Yichen memberi isyarat, dan membawa Ares, Dewa Perang, ke Thundercloud Starfield, dan menyuntikkan kekuatan iman sesuka hati. Ledakan. Setelah suara teredam, saya melihat bahwa Dasan menghilang dalam sekejap di bawah kerusakan kekuatan iman. Qin Yichen sedikit mengernyit. Untuk mengurangi kebutuhan bahan dan memungkinkan Anda membuatnya, kekuatannya telah berkurang sekitar 60%. Engah. Ares, Dewa Perang, hampir memuntahkan seteguk darah. Benda ini hanyalah pembunuh besar, dan Anda masih berpikir itu tidak cukup kuat. Anda harus tahu bahwa kekuatan keyakinan yang baru saja disuntikkan Qin Yichen hanyalah jejak samar, bukan infus. Kebutuhan akan kekuatan iman seperti itu bahkan dapat dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Memegang senjata, Ares, Dewa Perang, bersemangat dan menuangkan kekuatan keyakinan. Dengan raungan, langit cerah dan mendung, dan tidak ada apapun dalam jarak ratusan mil. Ares, Dewa Perang, tercengang. Anda menyebutnya pengurangan daya? Belum lagi hal lain. Selama 10 orang dilengkapi dengan benda ini, dan 1 orang datang untuk bermain seperti ini. Bahkan Ares, Dewa Perang, harus berguncang. Namun, sebelum Dewa Perang Ares bisa berbicara, Qin Yichen terkejut. Tampaknya metode pembentukan inti masih perlu disesuaikan secara khusus menurut orang percaya yang berbeda. Benda ini sangat terbatas dalam peningkatan dan penyebaran kepercayaan Tuan Cahaya. Oh, jangan khawatir. Apa yang kamu pegang di tanganmu dibuat khusus untukmu.